Ini sih gara-garanya terlempar aja nih terus kena truk jadi begini. Kelindes. Iya kalau nggak kena truk ya mungkin ya mentok-mentok mungkin patah tulang atau apa kayak gitu. Tapi karena ya Kelindes kakinya. katanya sih begitu. Seorang Risma dengan keadaan yang seperti ini masih punya semangat juang untuk berkarya, berprestasi dan membuahkan hasil kemarin pula. Posisi tuh kaki udah dipotong luka, mohon maaf. Halo pemirsa, nah kali ini gue lagi berada di sebuah hotel di kawasan Sarina. Kemarin gue sempat nonton ajang audisi Keren Beken, ada salah satu peserta yang membuat gue menarik untuk gue bincang-bincang sama dia. Pokoknya unik banget, keren. Oke, langsung aja. Namanya Risma, let's go. Oke, kamarnya kalau informasi dari Idam itu nomor 306 ya bro. 306. Nah, salah satu peserta ini cukup menginspirasi untuk banyak orang karena dari sebuah keterbatasannya ini sangat menginspirasi banyak orang, dan ini patut menjadi poin penting untuk kita semua agar semangat dan pantang menyerah. Let's go. Assalamualaikum. Bel tuh bro. Wah, ada bel ya? Di rumah ya? Wah. Ada nggak sih dia? Nah, dibuka. Halo. Dia buka pintu sendiri. Iya. Ayo Risma. Tunggu, kakak bisa Bisa apa? minta tolong dibuka. Oh, iya ini Risma nih pemirsa ya. Ini Risma kemarin ikut kompetisi pemilihan model Keren Beken. Yuk kita langsung tanya-tanya aja ya. Ya bro? Siap. Oke, kali ini mantap ekspaten kali. Tadi gue udah bilang sama kalian semua kalau kita akan ketemu salah satu model yang kemarin sempat ikut Keren Beken. Keren Beken. Di model Keren Beken. Di model Keren Beken ini dia Risma. Risma kan? Iya, betul. Risma apa namanya? Risma Meitarusi. Ya, terus nah kali ini gue Freddy Prahman, gak sendirian juga, masih bersama Idam juga. Mantap X, paten kali. Nah, gue dapat informasi ini sebenarnya dari Idam, jadi gue tertarik aja untuk bincang-bincang sama Risma karena menurut gue ini menjadi sebuah apa ya, inspirasi banget gitu kan. teman-teman di muda terutama ya. Kayak gua juga sih. Iya. Apalagi di bidang yang kurang lebih kita masih satu genre lah ya. Iya. Ada modeling, ada presenting, ada acting segala macam kan. sekali. Nah, mungkin kita kasih kesempatan dulu untuk Risma mengenalkan diri mungkin. Nama, tulisan Boleh. dari mana gitu. Silakan. Silakan Risma. Ya, halo semuanya, nama aku Risma. Ya, panggil aja Risma gitu ya. Aku untuk lahirnya aslinya tuh dari Batang, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, terus aku kalau sekarang stay-nya di Semarang karena kebetulan saya bekerja di Semarang gitu. Oh, kerja. Oh, Iya, kerja. iya, saya sudah bekerja di bidang apa? Kontak center. Kontak Kontak center. center. Ya, call center gitu, call center. Call Oh, call center. Iya. Oke, mungkin ada sosmednya yang mau dipromoin juga, Ya, boleh silakan biar pada follow kan Ya, nanti. jangan lupa untuk follow nih Risma ya, ada ini. Ada Instagram aku Rime @rimeii gitu, double i Rime @rime gitu, di follow ya Instagramnya aku Wah. biar banyak followersnya aku. Ya, Amin. Sehat ya. Terus
Iya, sehat. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi kita bahas tentang ajang event kemarin nanti, terus kita mau bahas tentang keterbatasannya Risma yang mungkin membuat gue sih cukup simpati ya. Karena seorang Risma dengan keadaan yang seperti ini masih punya semangat juang untuk berkarya, berprestasi, dan membuahkan hasil kemarin pula. Betul. Kemarin itu juara apa? Juara The Best Makeup. The Best Makeup. Tuh. Itu tingkat nasional. Iya. 2022 Iya. nasional tuh. Luar biasa. Saingnya banyak banget ya. Banyak banget. Dari luar, banyak dari luar Jawa. Dari luar Jawa. Iya, ada dari Kalimantan, dari Jayapura itu kemarin. Banyak banget. banget. Udah ngantongin berapa prestasi? Aku ini untuk ajang tingkat nasional yang kedua. Yang pertamanya aku sekitar bulan Februari ikut Indonesian Model Idola 2002 yang diselenggarakan di Semarang. Itu tingkat nasional juga. Tingkat nasional juga. Tuh. Udah merambat ke tingkat nasional lu. Aku mau pamer boleh nggak nih? Boleh. Nih, jadi di ajang yang Indonesian Model 2022 itu aku mendapatkan juara 3 The Best Photo Model. Wih, Wow. The Best Photo Model Iya. juara 3. Wah, Iya, luar di situ biasa itu. dapat juara The Best Photo Model juara 3 gitu. Yang ini, yang sekarang The Best Makeup. The Best Makeup. Makeup. Itu yang makeup sendiri atau Kebetulan ada timnya sih. Bawa dari Semarang. Iya. Luar biasa ini model ini ya. Betul. Tapi rame-rame, bukan aku personal sama. Oh, agensi, make-upnya, ada iya. agensi. Cuman objeknya mungkin di Risma dan itu keren banget hasilnya gitu kan. Aku tuh penasaran, tapi nanti kita akan tayangin video yang show kemarin ya. Oh ya. Boleh ya? Nanti ada kan di rekam? Ada. Boleh. Oh ya nih, Risma itu ikut modeling sejak kapan sih? Kalau ikut modeling baru Desember Desember tahun kemarin. Tahun kemarin? 2021 ya kemarin. Belum setahunnya berarti. Belum. Itu pun sebenarnya aku tuh kayak takut gitu loh Kak. Maksudnya, bisa nggak ya aku ikut kayak gitu, bisa nggak ya aku ikut kayak gitu kan. Kalau untuk model-model gitu kan aku emang Instagramnya udah follow gitu kan beberapa gitu. Terus kok dapat feedback nih. Ceritanya waktu itu dapat feedback dari Om Toto. Aku nge-follow Om Toto tuh udah lama sebenarnya, tapi baru aja gitu di follow back. Kan aku ada keberatan. Om Toto nge-follow back aku, terus karena di follow back aku langsung DM gitu kan. Makasih banyak Om bla 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 Om bla. Toto ini apa nih? Manajemen atau? Manajemen di Toto sana. Sahak Modeling School dari Di Semarang. Oh, Semarang. Oke. Oke, balik lagi tadi untuk Iya. model. Kan model ini baru nih. Tapi Iya. kalau untuk minatnya sendiri mungkin sejak kapan tuh? Minatnya sejak lama sebetulnya, sebelum kecil? saya enggak Oh, nggak dari kecil juga. Dari zaman sekolah aja sih. Sekolah SMA atau SMP, mungkin dari remaja atau ketika Dari- menganjak dewasa gitu. Udah dewasa sebenarnya. Dewasa. Kuliah nih, mulai kuliah mulai kayak tertarik gitu di dunia modeling. Pernah tuh benar-benar kayak apa sih, bahasa Jawanya tuh ndablek gitu ya Kak. Ndablek tuh bandel. tuh enggak Ya. kayak apa ya ndablek tuh ya, Bukan bodoh. masa bodoh. Oh, masa bodoh. Lama. Kayak ya udahlah, memberanikan diri waktu itu daftar Denok Kenang Semarang gitu, kayak duta pariwisatanya Oh, Semarang iya. gitu kan. Padahal kan kita nggak punya basic apa-apa nih, bener-bener awam, tapi asal daftar aja gitu. Itu kapan? Berapa tahun yang lalu? Ya beberapa tahun yang lalu, zaman kuliah. Oh, Sudah itu lama. kuliah. Heeh. Maaf nih sebelumnya. Nah, dengan No, waktu kuliahku Masih nggak normal. seperti ini, aku normal. Aku Oh. begini karena kecelakaan lalu lintas. Itu tahun berapa kecelakaan? Aduh, udah lama. Berarti zaman kuliah tuh udah lama juga.
Ya enggak sih, ya mau lulus kuliah itulah. Lulus kuliah. Mau pulang, kan aku kuliahnya di Semarang tuh. Oke. Mau pulang ke rumah Batang, kecelakaan. Oh, gitu. Motor, mobil Motor. Kalau kita motor tapi kena truk gitu kan. sendiri Jadi ya, posisinya Risma sama sendiri. ayah. Sama ayah itu. Tapi ayah goncang aman. ayah, alhamdulillah aman, nggak apa-apa. Ini sih gara-garanya terlempar aja nih terus kena truk jadi Oh, begini. terus? Kalau iya kalau nggak kena truk ya mungkin ya mentang-mentang mungkin patah tulang atau apa kayak gitu. Tapi karena itu ya Kelindes kakinya. katanya sih begitu. Karena terus terang waktu itu Biasanya kejadian, udah pingsan tuh. kata ayah aku melek matanya, tapi pandangan kosong. Itu yang cerita ayah karena aku nggak inget sama sekali. Aku cuman ingetnya tuh pokoknya apa namanya, ketemu sama ayah, terus bonceng ayah, terus udah Udah nggak ingat itu? ingatanku sampai di situ aja. Dan begitu bangun udah nggak ngerti ini di mana, kok ada ternit, terus ada aku lihat ada infus 2, pokoknya ada gantungan infus gitu tau, putih, kuning sama darah, itu kan merah. Bangun-bangun melihat itu, loh ini aku di mana? Dan itu apa namanya udah sakit semua tubuh aku. Posisi tuh kaki udah dipotong, luka, mohon maaf. Itu kaki posisi udah dipotong tapi aku belum nyadar. Aku masih Kondisi pas kan masih transisi nih, iya. antara sadar terus tiba-tiba ketahuan kalau kamu udah menyadarin itu seperti apa? Waktu itu ngeblank. Pas mau berdiri kah? Enggak, dokter yang ngasih tahu. Oh, dokter. Begitu aku sadar itu kan langsung dipanggilin dokter. Ini Rismanya udah sadar gitu, terus dokter yang ngasih tahu. Kamu tahu nggak kenapa kamu di sini? Lah, saya di sini di mana aja saya nggak tahu. Saya di mana? Anda siapa? Saya bilang kayak gitu kan. Kan saya tuh ceritanya mau pulang sama ayah saya. Ayah saya di mana? Saya tanya gitu. Ya kamu ada di kamar sebelah kayak gitu. Terus kamu tuh sama ayahmu kenapa? Loh, saya mau pulang, emang saya kenapa? Kayak gitu, bener-bener ngeblank dan nggak tahu, nggak ngerti. Terus dokter yang ngasih lihat foto, kamu tuh kecelakaan ini kayak gini, mohon maaf kami tidak bisa menyelamatkan kaki kamu kayak gitu. Terus oh iya, terus ayah saya di mana? Ayah kamu ada di sebelah. Nggak apa-apa kan ayah saya malah kayak gitu waktu itu. Terus terang Sedatar itu ketika Iya. tahu kalau kakinya udah nggak ada itu Iya. biasa aja. iya, waktu itu bener, tapi maksudnya ngeblank, nggak ada pikiran apa-apa. Pokoknya pikir kan aku sama ayah aku, oke aku kakinya nggak ada, tapi ayah saya mana gitu. Kamu di sebelah, nggak apa-apa kan ayah saya? Iya nggak apa-apa. Oh ya udah gitu Pak. Ini emang jiwanya dari awal emang udah tegar banget gitu. Dan Kuat. itu yang gue lihat ketika kemarin pertama kali gua kan memang di acara ajang kemarin itu adalah apa namanya berkontribusi di situ kan. Ketika ngeliat ini sesuatu banget nih menurut gua kan, sangat sangat menginspirasi kalau menurut gua. Balik lagi ke inspirasi dan semangat buat teman-teman nih. Maaf ya dengan apa namanya keterbatasannya ada, tapi menjadi sebuah semangat yang tinggi dan menjadi kelebihan menurut gua. Ya. Belum tentu orang lain itu sepercaya diri dan sesemangat Risma. Ya. Susah orang seperti itu. Risma, Tapi semenjak tahu kejadian itu, nah apa yang membuat Risma bermotivasi lagi? Gua walaupun dengan keadaan kayak gini, gua harus bangun. Jadi waktu itu kan masih blank, nggak kenapa-kenapa nih, tapi kan kondisi tetap ada naik turunnya. Dan akunya sendiri juga sebenarnya ada proses downnya juga di situ. Nah, berapa lama itu down? Lama juga. Lama juga, tapi pokoknya waktu proses di rumah sakit itu nggak ngerasa apa-apa. Pokoknya di sini yang waktu di rumah sakit itu aku mikirnya aku harus segera keluar dari rumah sakit, karena aku di rumah sakit tuh juga 40 hari nih, sebulan lebih. Sebulan lebih aku di rumah sakit dengan kondisi yang naik turun gitu kan, udah capek banget akunya gitu kan. Terus gimana, pokoknya aku harus cepet pulang nih kayak gitu. Nah waktu proses pulang itu malahan pulang di rumah kan kita tetap obat kontrol berjalan itu. Di situ aku merasa jenuh, merasa kayak udah capek, udah aja ya, Udah pengen teriak aja lah ya. udah aja apa ya kayak gitu kan. Aku udah capek, udah waktu pertama itu teman-teman masih pada datang nih. Tapi kan teman-teman kan ya punya kesibukan masing-masing gitu kan. Lama-lama kan ya mereka dengan dunia mereka, terus di situ saya merasa sepi. Awalnya masih rame, masih sepi gitu kan. Terus lama-lama tuh kayak merasa kok udah pada nggak datang ya. Pikiran aku kan ya ceritanya masih kayak belum bisa berpikir jernih kayak gitu ya. Di situ saya merasa downnya, ih mereka sibuk semua.
orang tua aku juga kan nggak mendampingi aku terus. Aku sendirian nih di sini, di situ barunya ada nih. Di situ saya merasa down-nya tuh di situ. Karena mereka semua berkegiatan yang semestinya, sedangkan aku kayak gini doang gitu kan. Batasan kok aku mau lakuin apa nih gitu ya. Iya, aku ternyata nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tadinya kan masih it's okay gitu. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya aku gitu kan. Di situ merasa down, dan downnya tuh benar-benar down. Ya udah, aku berarti nggak usah ngapa-ngapain, aku kayak gini aja. Tapi ngapain? Maksudnya aku tuh mau apa kayak gitu. Maksudnya cuma makan tidur ya gitu toh kan waktu itu. Terus udah banyak nih dari orang tua, dari kakak gitu kan, udah banyak ngomong-ngomong kamu harus begini, kamu tetap gini. Tapi mental semua. Karena dalam diri aku tuh masih kayak enggak, aku nggak bisa kok. Aku nggak bisa kayak gitu kan. Sempet ada di titik itu ya? Iya, aku nggak bisa lagi loh. Kebetulan kan aku juga dari kecil suka berenang, walaupun bukan pro. Emang bisa ya, aku nggak punya kaki masih bisa berenang kayak gitu kan. Terus juga aku kan sebetulnya kalau kemana-mana tuh udah terbiasa sendiri gitu kan. Terus sekarang aku nggak bisa ngapa-ngapain sendiri dong, harus dibantu kayak gitu waktu itu. Terus ini untuk pemulihannya, transisinya, terus ada pelatihan nggak khusus untuk kamu misalnya menggerakkan kan tadi kan agak canggung lagi nih, gue harus gerakinnya gimana, terus arahnya gimana? Iya itu. Ada terapi nggak sih? Ada pelatihnya? Pelatih sendiri ada? Ada terapinya lah, itu yang harus kontrol walaupun udah pulang ke rumah, tapi tetap kontrol ke rumah sakit untuk terapi, untuk membiasakan diri apa kayak gitu. Tapi kan ya gimana ya, dari yang tadinya bisa lari-lari ke sana sini, terus tiba-tiba dan benar-benar udah nggak ada yang ya jenguk sesekali gitu kan dulu ngerasa hampa, sepi, oh ternyata gini ya kayak gitu. Dan tadinya kan mikirnya kan nggak mikir hello ini tuh permanen loh kayak gitu tuh nggak ada pikirannya kayak gitu. Aku tuh awalnya tuh aja gitu. Aku mikirnya ya udah sakit terus nanti sembuh, ya udah sembuh selesai. Terus habis itu baru nyadar hello ini permanen loh, kamu tuh nggak bisa. Oh iya ya, di situ bener-bener yang jatuhnya di situ ya. Nah, ketika kamu ngerasa bahwa itu adalah sesuatu yang bikin kamu ngedown, terus tiba-tiba kamu bangkit kembali, nah apa yang menjadi motivasi kamu? Psikolognya juga. Oh, ada dokter psikolog yang membuat kamu menjadi. Kebetulan itu dia dari maksudnya dari fasilitas dari rumah sakit juga kan waktu kontrol itu psikolog yang ya ngasih masukan, ngasih apa-apa kayak gitu. Terus juga yang paling mengenang aku tuh sebetulnya dari almarhum om saya. Iya, malah om tuh kan orangnya tegas banget, jarang ngomong, tapi sekalinya ngomong tuh langsung tes kayak gitu. Terus dia ngomong, "Ma, kamu mau sampai kapan kayak gini? Kamu nggak bisa kayak gini terus," gitu kan. Orang tua kamu akan menua dimakan usia, dan itu hal yang pasti karena waktu terus berjalan, kakak dan adik kamu nggak bisa seterusnya di samping kamu. Mereka akan pergi dari rumah karena itu sudah kewajiban, sudah merupakan pola hidup. Kamu mau ngapain? Di situ aku benar-benar baru oh iya ya. Sama sebenarnya yang diomongin om sama psikolog sama orang tua. Kakak itu tuh sama gitu kan, tapi belum mengena aja di hati. Begitu om yang ngomong langsung mengena gitulah. Begitu om ngomong mengena tuh aku udah langsung oke. Aku harus ngapain nih gitu. Terus mulai aku buka sosmed untuk mencari yang seharusnya aku lakukan. Apa itu? Kerja. Nah, pertama kali kerja ngelamar di mana tuh? Pertama kali kerja aku ngelamar di Jakarta. Tapi belum lolos. Lewat job street gitu online. Iya, lewat online. Itu tapi dibilang udah apa? Sempet sama kontak center. Iya, karena kebetulan untuk yang menerima disabilitas dan yang akses kursi roda itu sementara untuk waktu saya mencari. Ya udah kontak center. Tapi udah di interview tapi nggak tahu nih, nggak dapet panggilan lagi gitu ya udah. Tapi tetap nyari terus gitu kan. Di Semarang ketemunya ya? Iya, ketemunya di Semarang. Luar biasa. Oke. Sekarang kalau aku boleh tanya, apa sekarang yang kamu butuhkan? Kamu butuh kasihannya orang atau butuh support orang? Bukan, aku nggak butuh kasihan dari orang, aku cuma butuh diterima aja. Diterima dengan artian gini,
kita kan manusia hidup berbeda-beda nih. Ya udah, dengan perbedaan itu ya udah biasa aja diterima gitu. Bukan yang dipandang sebelah mata, ih kamu kan kayak gitu, emang kamu bisa ya kayak gitu. Enggak yang seperti itu. Oh kamu kayak gitu, ya udah ayo. You can do it, alright? Artinya lo bisa. Ya udah. Gue bisa dan akhirnya Risma menunjukkan itu kan. Iya. Dan ikut model ini juga menambah rasa percaya diri juga sih. Maksudnya yang tadinya down itu kan, terus dapat itu, oke. Ternyata kok ya banyak juga yang iya bisa. Aku salut loh. Oke, pertama kan dari down terusan kemudian tahu apa yang harus dilakukan yaitu kerja. Nah, dari tahap itu untuk sampai akhirnya bisa masuk ke pikiran dan masuk ke modeling itu gimana tuh prosesnya? Dari ketika kerja gitu kan kayak kayaknya aku masih punya sesuatu hal yang sempat terpending nih. Zaman sekolah. Kayak merasa kayak kurang puas diri gitu. Iya. Penasaran ya? Iya, sebenarnya ya kurang bersyukur atau gimana ya Kak bahasanya ya. Kayak gitu kayak kita udah aku udah bisa nih bekerja gitu kan. Aku masih punya keinginan loh. Ya kayak impian cita-cita gitu kan. Tapi belum disampaikan. Bisa nggak sih aku meraih itu sekarang? Karena sekarang kan ternyata aku walaupun kondisi seperti ini masih bisa bekerja juga. Sekarang nih kalau aku ngejar yang dulu sempat terpending bisa nggak ya? Kayak gitu. Nah itu kebetulan aja tuh di fallback sama Om Toto, terus aku DM, Om saya dengan kondisi saya seperti ini dulu kira-kira bisa ikut untuk belajar nggak ya gitu kan di Sanggar Om kayak gitu. Oh ya bisa, main aja ke sini. Kamu di mana gitu? Ya saya kebetulan Semarang gini. Ya udah main aja gitu. Terus main ke Om Toto, cerita-cerita terus, ya nggak apa-apa bisa gitu. Justru welcome banget. Wah, Om Totonya tuh welcome. Tapi sebelumnya juga aku itu sih pernah tanya juga di agensi lain di Jogja gitu kan. Dia malah bener-bener membuka untuk kayak audisi online gitu kan, untuk belajar di Sanggar secara gratis gitu melalui audisi online. Malah itu terbuka untuk disabilitas. Spesial ya? Enggak, umum dan disabilitas menerima. Tapi aku DM tuh. Mohon maaf Kak, saya disabilitas juga, tapi saya disabilitasnya fisik pakai kursi roda, kira-kira gimana? Mohon maaf kalau untuk kursi roda kami belum bisa ya Kak, kami membukanya untuk disabilitas rungu. Tunarungu. Telinga, tunarungu gitu. Kalau untuk kursi roda belum bisa ya Kak, mungkin next project kayak gitu. Terus oke, nggak apa-apa. Itu sebelum saya di welcome sama Om Toto gitu kan, jadi juga bukan langsung Om Toto, enggak, ada lain-lain yang selalu aku kalau misalnya ada audisi gitu kan, aku DM dulu nih, maksudnya kan kondisi aku berbeda, aku tanya dulu, kalau bisa ya pasti seneng banget, tapi kalau nggak bisa, oke nggak apa-apa. Tapi akhirnya di Pak Toto inilah dapet di Om Toto ini ya seneng banget. Yang membuka gitu. Untuk melaju ke modeling ya. Nah di modeling sendiri itu kan udah dua ajang ya, itu yang tingkat nasional. Nah sebelumnya juga udah beberapa kali mungkin ikut modeling atau audisi yang pernah diikuti, udah berapa kali itu? Kalau yang itu yang Jogja itu juga pernah ikut kan, yang itu foto by sosmed aja kan. Oh kayak gitu. Itu runner up aku dapat. Runner up juga. Prestasinya udah banyak, padahal baru ya di modeling gitu. Ya. Itu yang foto tuh tema Valentine gitu loh. Oh tema Valentine. Tema Valentine, foto dapat runner up, terus ikut Om Toto ada lomba Oriental Look kalau nggak salah ya. Itu tuh New York Chinese gitu, dapat juga tuh juara 3 foto model. Berarti prestasi di modeling nih walaupun baru udah lumayan banyak ya prestasinya ya. Oke, mungkin untuk harapannya sendiri di modeling kan itu yang udah prestasi yang udah didapat ya. Nah harapannya sendiri nih apa kira-kira yang belum didapat nih di modeling nih kan? Yang pengen banget gitu loh. Pengen banget tuh kayak semalam tuh yang dapat mahkota tuh. Oh, mahkota icon gitu ya? Iya, jadi iconnya atau apa gitu. Kan jadi emang aku juga mau dong pakai mahkotanya gitu. Betul. Jadi masih ya katakanlah belum berpuas diri ya, masih ingin terus ingin terus ikut. Harus tetap berproses, harus tetap semangat, kejar semuanya gitu kan. Jangan cuman sampai di sini aja gitu. Jangan puas dengan yang baru didapat gitu loh. Tetap harus berjuang gitu. Wah, ini gue cukup salut juga ya dengan Risma karena sampai detik ini pun dia tidak menyerah dengan sesuatu keterbatasan. Artinya hargai sebuah proses ya Risma, hargai sebuah proses dan
Gue yakin lo pasti bisa. Pasti bisa ini, yakin. Gue yakin lo Pasti. terus semangat. Harus bisa. Harus bisa. Iya. Pasti bisa. Risma harus aja bisa. semangat, masa teman-teman di luar sana nggak Nah semangat? itu dia, dan terutama diri gua juga sendiri, masa gua nggak semangat. Intinya jangan malas, jangan banyakkan tidur, Ah. ngajar bola aja udah. Kayak Risma nih keren banget lo. Apresiasi banget lo, tepuk tangan dulu. Planning kedepannya apa nih? Apa? Planning kedepannya ya itu apa ya, menjalani hidup. Ya, ada ya Risma ini bisa jadi acuan buat teman-teman yang Ya, betul. sesama ya disabilitas juga bisa jadi Iya. acuan. Boleh dong ini kasih motivasi buat teman-teman ini. Buat kalau untuk teman-teman yang spesiali seperti saya Nah. disabilitas gitu ya, keluarlah. Kalau menurut aku keluarlah. Kalau kalian masih tetap stay dengan posisi ternyaman kalian, apa sih, di zona nyaman. Yes. Kalian di rumah kan zona nyamannya gitu, kalian gak ketemu dengan orang, nggak berkembang. Memang sulit banget, kita harus menerima dengan tatapan berbagai macam orang itu, tapi kita harus nerima. Ya udah, ya emang kita kayak gini, nggak kayak mereka mandang kita kayak gitu, ya udah biarin aja. Yang penting kita ya udah pede aja gitu. Pasti ada pandangan aneh, pandangan apa, pandangan meremehkan tuh pasti, tapi kalau kita bisa ngeliatin ke mereka, kita tuh nggak seaneh itu loh, kita nggak bisa itu loh, kita juga bisa kok gitu. Ya mereka juga, oh iya ternyata dia bisa ya, kayak gitu. Jadi tatapan itu akan hilang dengan sendirinya gitu. Tuh, justru akan membuktikan bahwa itu sangat luar biasa gitu kan. Iya. Orang akan wah takjub dan pastinya bangga bro. Lihat dengan Satu kata dong. Keluar. Amazing. amazing, betul. Iya. Oke, boleh saya lanjut dikit. Ini untuk mengenai masalah modeling ya. Untuk modeling kan dijalani dan prestasi udah terlihat gitu kan. Nah mungkin harapan tadi kan pasti harapan untuk di modelingnya sendiri pengen dapat mahkota sebagai icon mungkin di ajang mana gitu kan, yang tingkat nasional bahkan mungkin bisa internasional intinya ya. Iya. Nah, untuk selain itu kan modeling itu udah pasti bro bersandingan dengan modeling, acting ataupun presenting. Nah, mungkin apakah ada rencana atau minat di bidang actingnya atau presentingnya gitu? Ada ini. Ada? Iya, kebetulan dengan berjalannya proses itu waktu itu jadi pikiran iya ya. Gimana kalau aku coba merambah ke sini, bisa nggak ya kayak gitu. Nah, yang paling dekat apa nih rencana? Yang paling wah ini gue pasti bisa banget dan pengen gue lakukan itu apa? Ya, ini lagi mau belajar untuk acting sih. Acting. Waduh, mantap. Soalnya kan kemarin waktu penjurian itu juga penjurian saya model pakai kursi roda kan. Ya. Saya mau memperlihatkan catwalk tapi pakai kursi roda. Oke. Is new kayak gitu kan, benar. di sini gitu. Terus oke kayak gitu, terus habis itu jurinya tuh bilang tuh, kamu bisa acting enggak? Coba kamu acting kayak gitu. Lah di situ saya jadi bisa enggak ya acting, terus nyoba acting kayak gitu terus bisa, kamu bisa, coba dilatih lagi kayak gitu, dapat feedback positif dari jurinya, terus jadi Wow. bisa ya, oke, Bisa ya? aku mau belajar lagi nih kayak gitu. Luar biasa. Dari model ke coba sih sampingnya acting, itu masih satu jalur juga. Iya, itu gitu. dia makanya. Tapi kalau saran dari gue ya, dicoba aja semua. Kita kan nggak tahu rezeki di mana. Betul. Presenting, vokal, nyanyi, nggak bisa. paling coba presenting, acting Ya, Nah, itu itu pasti. pasti didalamin. Kalau di model kan kita tahu ya, tapi foto boleh lah ya kan. Kalau untuk catwalk internasional mungkin Ada kok. ada ya. Ada. Wheelchair, iya. Wow, Miss luar biasa. wheelchair ada di. Kita lihat dong nanti ini biar supaya ditonton semua orang dan bisa nanti Aku tapi itu by Instagram sih. By Kak. Instagram ada? Aku nengok di Instagram tuh gimana ya? Pokoknya ada kok. Pasti masih ada sekarang memang. Miss wheelchair ada. keren banget. Tapi dari situ juga kan aku ngeliat Instagram, ini ada nih tapi di luar Motivasi negeri. tuh, Mampus lo, nggak bisa ngomong bahasa Inggris aku. Itu bisa dipelajari. Nah itu bisa pelajarin. Ya tapi kan jadi dari situ kan jadi ini ada nih tapi di luar negeri, cobalah di sini, bisa enggak kayak gitu. Dari Harus situ jadi juga. pencetus Iya betul. Harus menjadi pencetak sejarah baru lah ya, di istilahnya. Indonesia. Betul. Luar negeri bisa Hmm, bikin di Indonesia. betul betul. Nah, Risma harus terus berjuang, terus semangat, berkarya, pantang menyerah dan
sukses selalu. Amin, amin, amin. Kayak gitu aja bro. Ada Ya, pertanyaan bro. lagi? Cukup karena Risma juga kan mau Iya, iya, bener. pulang ke Semarang ya. Semarang. Iya, iya. Oh Kondisi sekarang iya, masih di dia Jakarta berhasil kita. kalau kepanjangan. Sebenarnya pengen ngobrol banyak, cuman karena dia juga mau ke Semarang, Ya, next kita bisa ketemu lagi. Oke, Oke. luar biasa Risma. thank you Sukses banget. selalu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, Ya, bisa sharing lagi gitu kan. Ya. Dengan mungkin nanti siapa tahu Risma udah jadi pemain sinetron atau Ya. pemain film gitu kan. Amin. Kan sekarang ini mau Ya. acting nih. Ya. Oke, kita sangat dukung, kita sangat support, kita doain juga semoga lancar ke depannya ya. Siapa tahu nextnya gue udah ngeliat mahkota di kepala. Itu. Amin. Amin. Ya ucapan tanda doa. Thank you banget lo ini ya udah mau ngobrol-ngobrol. Terima kasih Risma, terima Thank you. kasih. Sukses selalu.